Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Bertemu kembali bersama saya Nining Yustiana, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai mulai dari diri pada modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Ini merupakan refleksi dari kompetensi sosial dan emosional. Pertanyaan yang pertama, situasinya seperti ini. Selama menjadi pendidik, Anda tentu pernah mengalami sebuah peristiwa yang dirasakan sebagai kesulitan, kekecewaan, kemunduran, atau kemalangan, yang akhirnya membantu Anda bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Apa kejadiannya? Kapan? Di mana? Siapa yang terlibat? Dan apa yang membuat Anda memilih merefleksikan peristiwa tersebut dan bagaimana kejadiannya? Pada bulan Maret 2020 merupakan peristiwa yang cukup penting dalam perjalanan saya sebagai guru. Karena pada saat itu merupakan awal sejarah baru bagi perjalanan mengajar saya. Bagaimana tidak, pandemi COVID-19 mengharuskan kita semua untuk membimbing murid dalam melaksanakan pembelajaran secara daring dengan tiba-tiba dan tanpa aba-aba. Saat itu saya mengajar kelas 12 yang akan mengakhiri masa terakhir dan melaksanakan ujian akhir dan bahkan ujian nasional yang memang pada akhirnya ujian nasional dihilangkan. Tetapi hal ini tidak membuat saya bersama rekan guru yang lain menjadi patah semangat. Namun sebaliknya, kami merasa sangat optimis dapat mengantarkan mereka ke universitas walau harus serba online. Peristiwa tersebut sangat berdampak bagi kelangsungan pembelajaran dan kelulusan yang akan mereka jalani. Dan tentunya bagi saya sendiri sebagai guru yang akan membawa serta mengantarkannya menuju masa depan mereka selanjutnya. Yang kedua, bagaimana Anda menghadapi krisis tersebut? Bagaimana Anda dapat bangkit kembali atau recovery dan bertumbuh growth dari krisis tersebut? Meskipun pada awalnya saya merasa agak berat untuk beradaptasi dengan situasi baru, budaya baru, dan mengharuskan juga beradaptasi di keluarga karena semuanya melakukan pekerjaan dan pembelajaran secara daring yang mau tidak mau merubah pola hidup. Apalagi pembelajaran dengan murid yang saya ampuh. Namun, dengan berjalannya waktu dan kemauan keras serta dukungan semua pihak, termasuk bapak kepala sekolah, manajemen, rekan-rekan sejawat, dan lingkungan keluarga, akhirnya saya bisa beradaptasi dengan baik. Dan yang tadinya hanya menguasai sebagian dari kemampuan IT, sekarang sudah lebih banyak berkembang dan menguasai. Dulu, untuk mengedit video saja, saya suka meminta bantuan suami atau anak saya. Namun sekarang saya sudah bisa melakukannya sendiri. Dan tentu saja mengembangkan kemampuan di IT. Yang ketiga, gambarkan diri Anda setelah melewati krisis tersebut. Apa hal terpenting yang telah Anda pelajari dari krisis tersebut? Bagaimana dampak pengelolaan krisis tersebut terhadap diri Anda dalam menjalankan peran sebagai pendidik? Saya melewati krisis ini dengan selalu berpikiran positif bahwa semua hal yang terjadi pasti ada hikmahnya. Hal terpenting atas kejadian tersebut, saya mulai belajar banyak hal bagaimana harus bersikap dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam kehidupan. Belajar lebih memahami karakter murid. Saya juga harus lebih banyak belajar dari yang lain. Memahami masalah murid baik yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Sebagai seorang guru bahasa Inggris, saya sadar bahwa setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Untuk dapat memfasilitasi hal tersebut, saya selalu memberikan fleksibilitas dan membuat diferensiasi konten, juga melakukan diferensiasi proses dan juga melaksanakan diferensiasi produk kepada murid saya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah disepakati bersama antara guru dan murid.
Yang keempat, sebagai pendidik, Anda tentu pernah bertemu murid yang memiliki pemahaman diri, ketangguhan, atau kemampuan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Setujukah Anda bahwa faktor-faktor tersebut ia menjalani proses pembelajaran dengan optimal di sekolah? Jelaskan jawaban Anda dengan bukti atau contoh yang mendukung. Saya setuju bahwa faktor-faktor pemahaman diri, ketangguhan, atau kemampuan membangun hubungan positif dengan orang lain dan murid sangat membantu murid dalam menjalani proses pembelajaran yang lebih optimal di sekolah. Karena jika murid sudah memahami kebutuhan dirinya, maka akan mudah menentukan tujuan belajarnya. Dengan daya juang yang tangguh, maka dia tidak akan lembek dan pantang menyerah terhadap sesuatu hal. Dan sebagai makhluk sosial, tentu saja hubungan baik dengan orang lain sangat penting, khususnya dalam pembelajaran. Kalau hubungannya baik, maka akan mudah mereka dapat bekerja sama dan bergotong royong, sehingga akan melatih cara berpikir kritis dan tidak menganggap hebat sendirian. Sebagai contoh, saya pernah mempunyai dua orang murid yang bisa dibilang mempunyai kemampuan akademik yang sama. Sebut saja namanya murid A dan murid B. Murid A mudah menyerah dan individualis, sedangkan murid B tangguh dan mempunyai hubungan positif dengan teman-temannya. Dalam mencapai impian mereka, ternyata murid A yang gampang menyerah dan individualis cenderung kurang berhasil menjalani proses pembelajaran dengan maksimal. Terlihat dari capaian pembelajaran di akhir semester yang kurang memuaskan bila dibanding dengan murid B yang tangguh dan mampu mempunyai hubungan baik dengan teman-temannya. Padahal kemampuan akademiknya bisa dibilang sejajar. 5. Dari kedua refleksi di atas, apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan tentang hubungan antara kompetensi sosial dan emosional dengan keberhasilan dalam pengelolaan krisis Anda dan pembelajaran murid Anda? Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah proses pembelajaran murid tidak tergantung pada aspek intelijensi atau kemampuan kognitif saja, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek lain seperti aspek perkembangan emosi dan sosial. Aspek emosi dan sosial ini sangat berpengaruh terhadap perilaku murid terhadap dirinya, terhadap orang lain, dan lingkungannya. Pada murid, aspek sosial emosi ini dapat dikembangkan mulai pembelajaran sosial emosional, di mana pembelajaran sosial emosional adalah proses mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial dan emosional sebagai modal murid dalam berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitar. Pembelajaran sosial emosional ini dapat dijadikan sebagai awal dan dasar penanaman pendidikan karakter kepada murid. Keenam, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, apa yang Anda harapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Silahkan kemukakan harapan bagi diri sendiri. Harapan saya sebagai guru, saya setelah pembelajaran ini akan dapat menguasai kemampuan sosial dan emosional dengan baik, dengan kompetensi sosial yang baik agar lebih memiliki kesadaran tinggi untuk membina murid sehingga memiliki visi yang sama dalam menyongsong dunia masa depan. Untuk itu, saya dapat berharap mempersiapkan susunan kelas yang baik agar para murid bisa mengembangkan interaksi sosial dan emosional mereka, sehingga mereka terlatih untuk bisa menjadi orang yang punya rasa empati pada sesama. Dengan demikian, susunan tempat duduk pun saya harapkan akan memfasilitasi para murid untuk berdiskusi, sharing pemahaman, dan kerja kelompok. Dengan penyiapan tempat duduk seperti itu, saya berupaya mempersiapkan para murid membina sikap empati, bisa berkontribusi terhadap sesama teman sekelas dalam pengetahuan, pemahaman, skill, dan keterampilan. Belajar berkomunikasi efektif dengan menggunakan teman satu kelompok sebagai komunikan, melatih kerjasama, melatih kerja kelompok, melatih para murid untuk bisa menghargai orang lain,
dan berbagai hal lainnya yang bisa ditumbuh kembangkan melalui proses pembelajaran. 7. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, apa yang Anda harapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Silahkan kemukakan harapan bagi murid-murid Anda. Saya berharap agar murid-murid saya dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal melalui terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat mengaplikasikan pembelajaran emosional dan sosial dengan baik. Itu Bapak Ibu mengenai sharing kita di dalam sesi mulai dari diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.